Salam teman-teman, apa kabar? Saya berharap teman-teman tetap berada di dalam keadaan yang sehat-sehat selalu dan tetap berada juga di dalam kasih serta perlindungan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita akan merenungkan sebuah kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Markus pasal 11 ayat yang ke-26. Demikian bunyi firman Tuhan, "Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu." Kata mengampuni dalam bahasa aslinya memiliki pengertian adalah untuk membebaskan, untuk melepaskan, benar-benar melepaskan seseorang. Aku memaafkanmu, aku tidak akan menggunakannya untuk melawanmu. Kita seringkali mendengar orang berkata seperti ini, "Iya, kalau ngomong sih gampang, tapi lakukannya tidak semudah itu." Mengapa orang sulit untuk mengampuni? Karena orang itu biasanya tidak ingin membuka luka lama. Kalau membuka luka lama berarti dia akan terluka lagi. Tapi kalau teman-teman tahu bahwa syarat untuk sembuh dari penyakit hati adalah kita harus mau rela membuka luka lama dan kemudian mengizinkan Tuhan untuk membersihkannya dan kemudian kita sembuh. Dan selanjutnya, kenapa orang begitu sulit untuk mengampuni? Karena dia ingin orang yang menyakitinya ikut merasakan apa yang dia rasakan. Tapi pertanyaannya, apakah orang yang menyakiti kita juga merasakan hal yang sama? Tidak. Orang yang menyakiti kita justru sebaliknya dia bahagia. Dia tidak tahu kalau kita tuh sedang marah kepadanya. Orang yang tidak bisa mengampuni itu sama seperti kita sedang menyusun batu bata, kemudian kita membangun tembok yang tinggi dan kita berharap orang yang menyakiti kita terpenjara di dalamnya. Tapi bukan dia yang terpenjara di dalamnya, kita yang terpenjara di dalamnya. Orang yang tidak mau mengampuni, kenapa mengampuni menjadi hal yang begitu sulit? Karena sama seperti gini, kita yang minum racun dan berharap orang yang membenci kita mati. Tentu saja begitu sangat amat lucu. Nah teman-teman, jika kita dapat melepaskan pengampunan bagi orang lain, itu adalah tanda dari kekuatan. Justru tanda dari suatu kekuatan. Orang yang tidak bisa mengampuni, tandanya adalah orang yang lemah. Hanya orang-orang yang memiliki kekuatan sajalah yang sanggup merilis segala sakit hatinya dan memberikan pengampunan. Orang yang dapat memberikan pengampunan adalah tanda dari kebesaran hati. Kesalahan orang yang disimpan di hati itu seperti kotoran yang terus menumpuk dan berbau busuk yang disenangi oleh Beelzebul atau tuan lalat. Ia terbang kemana-mana, hinggap di mana-mana, di hati, di pikiran, di mulut, sehingga hal-hal pahit keluar dari mulutnya. Orang yang mengampuni adalah orang yang sadar bahwa ia sudah diampuni oleh Tuhan. Kesadaran seperti inilah yang membuat orang gampang untuk mengampuni. Kita sudah diampuni Tuhan. Segala dosa dan pelanggaran kita sudah diampuni oleh Tuhan. Masakan kita mau jadi orang yang egois untuk tidak mengampuni orang lain? Teman-teman, jangan berikan kesempatan kepada iblis mengambil keuntungan dari hidup kita dengan mengingat-ingat lagi kesalahan orang yang menyakiti kita di masa lampau. Mengampuni adalah suatu awal yang baru, awal kehidupan yang baru. Ada banyak orang stuck di masa lampau karena tidak bisa melepaskan pengampunan. Ketika kita mengampuni, yang beruntung adalah kita dan bukan orang yang menyakiti kita. Teman-teman, hatimu bukan tempat sampah, tapi hatimu tempat di mana Tuhan dan Roh Kudus bertata. Jangan rusak hubunganmu dengan Tuhan hanya karena kamu kecewa dengan manusia. Selamat mengampuni. Tuhan Yesus memberkati.